Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Belakangan kita sekarang di Indonesia ini lagi demam afiliator, praktek perjudian, terselubung, berbalut trading dan investasi. Saya di sini akan membuat sebuah konten yang saya percaya konten ini akan berlaku sampai kapanpun. Apapun itu bentuk money game-nya, apapun itu bentuk ponzi-nya, pasti ciri-cirinya tidak lewat dari 6 ini. Nah, apa saja, dan saya percaya video ini kalau diputar 10 tahun lagi, pasti masih sangat relevan. Apa saja ciri-ciri money game, ada 6 setelah yang satu ini. Welcome to Success Before 30, Business and Financial Mentoring. Nah, baik. Terima kasih Anda sudah kembali. Selamat menonton video Success Before 30. Kami channel YouTube yang konsisten mengedukasi secara finansial, mindset, pengembangan diri, dan mendatangkan orang-orang ahli dan pakarnya untuk mengedukasi masyarakat Indonesia. Channel Success Before 30 sendiri, saya yakin kita concern pada yang namanya mindset. Nah, kalau Anda mau bicara soal mindset, di sini bukunya Success Before 30, fundamental mindset, basic mindset itu harus kita kuasai. Karena orang yang tergiur money game, biasanya mindsetnya itu seringkali bermasalah. Mindset serakah, mindset pengen cepat kaya dengan cara yang tidak benar. Itu yang seringkali mindset-mindset ini harus kita tumpas. Dan dengan cara-cara yang benar itulah, saya yakin kalau kita punya edukasi mindset yang benar, maka 6 ciri-ciri money game ini Anda tidak akan mudah tergiur. Ya, nah ciri-cirinya apa saja? Yang pertama adalah harus Anda ketahui, scam atau tidaknya sebuah perusahaan itu hanya diketahui oleh Tuhan, pemilik perusahaan itu sendiri. Kita tidak bisa 100% meneka apakah dia scam atau tidak. Tapi ada ciri-ciri dominan yang biasanya cenderung scam. Yang pertama, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang cepat. Contohnya, ada uang 1% sehari, 20% sebulan. Itu ciri-ciri. Rumus skema Ponzi sendiri adalah semakin besar hasil, maka semakin pendek umur. Tapi semakin kecil bagi hasil, semakin panjang umur. Jadi contohnya, bank kan sekarang mungkin memberikan hasil bagi hasil 4% per tahun. Berarti kan sama juga seperti tidak sampai 0,5% per bulan. Tapi ada ciri-ciri, kalau reksadana atau obligasi retail, itu masih bisa memberikan potensi 1% per bulan masih masuk akal. Tapi ada ciri-ciri Ponzi yang bisa menjadikan 1% per hari. Wow, ini ciri-ciri, hati-hati. Hati-hati ya, sekali lagi hati-hati. Saya nggak sebut merek, tapi hati-hati. Itu biasanya ciri-cirinya. Apakah dia Ponzi atau tidak? Kalau semakin besar dia memberikan keuntungan, umurnya semakin pendek. Ya, kadang-kadang Ponzi itu umurnya cuma 1-2 tahun, setelah itu hilang. Yang kedua, menjanjikan bonus dari rekrut anggota baru. Jadi Anda harus tahu. Nah, disinilah perbedaan antara what is the real business sama bisnis abal-abal. Ya, jadi contohnya gini. Kalau Ponzi yang benar, kalau Anda cuma taruh uang deposito, contohnya di bank, ya udah taruh duit aja. Anda nggak usah cari orang baru, komisi Anda tetap dibayar kok, bunganya tetap dibayar. Tapi kalau Ponzi, itu pasti ada iming-iming, Anda taruh duit boleh, tapi ada iming-iming kalau Anda ngajak orang baru, komisinya gede. Seperti itu. Makanya, direct selling, bisnis yang benar seperti yang saya kelola di KK Indonesia, kami menjual produk kesehatan dan kecantikan. Saya yakin produk-produk kami itu komisinya dibayar dari hasil penjualan produk. Tapi kalau Ponzi, itu biasanya ujung-ujungnya adalah harus cari orang baru, rekrut orang baru. Karena komisi yang dibayarkan oleh orang sebelumnya itu dari korban baru. Makanya saya sering bicara, 4 orang sukses, 40.000 orang menderita. Itu Ponzi. Ya, jadi banyak money game yang menjelma menjadi MLM akhirnya. Jadi MLM sama direct selling itu dua hal yang berbeda. Namanya direct sales. Direct sales itu ada sales penjualan, produk yang dipasarkan. Ya, ada tangible product, ada produk fisik yang diperjualbelikan. Dan itu semua dilindungi oleh Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Tapi kalau MLM itu mungkin di Apli mungkin enggak ya. Jadi itu biasanya dia cenderung produknya nggak diutamakan, tapi yang penting cari orang baru terus. Ketika cari orang baru terus, itu yang jadi masalah. Dan itu seringkali orang bingung antara bisnis MLM sama direct selling. Itu dua hal yang berbeda. Beda teman-teman ya, itu beda banget. Nah, Ponzi itu selalu larinya ujung-ujungnya ke MLM. Nah, sehingga trust pada konsumennya. Bedanya MLM biasanya menjual produk, tapi meskipun produknya abal-abal juga. Tapi kalau Ponzi menjual referral, afiliator,
ya, member baru atau uang. Itu biasanya janjinya seperti itu. Oke? Nah, itu jelas. Tapi ya, kalau selama masih ada produk, itu masih ada yang diperjualbelikan meskipun produknya nggak terlalu kepake. Dan biasanya MLM pakai strategi cara itu. Tapi kalau direct selling, ciri khasnya apa bedanya direct selling, Pak? Kan direct selling sama MLM kan sama-sama jual produk. Perbedaan paling utama direct selling dan MLM adalah MLM produknya nggak terlalu diceritakan. Kalau direct selling selalu menceritakan manfaat produknya. Nah, itu yang paling utama yang harus Anda bedakan. Yang ketiga, menjanjikan bonus dari perekrutan anggota baru. Ya, nah, itu yang kedua. Yang ketiga, memanfaatkan tokoh masyarakat atau public figure. Nah, itu biasanya. Anda lihat, pejabat ini udah ikut, tokoh agama ini udah ikut, ustadz ini udah ikut, pendeta ini udah ikut, biku ini udah ikut gitu. Semua agama dipakai. Kemudian tokoh-tokoh yang dipercaya masyarakat, profesor ini udah ikut, bupati ini udah ikut, wali kota ini udah ikut. Nah, itu ciri-ciri. Ya, saya pun sering dipakai figur saya untuk membohongi publik. Itu Pak Chandra SB30 udah ikut grup Telegram, ada nama saya, Facebook ada nama saya. Padahal kapan saya ngerekrut orang? Itu saya sering memperkarakan orang-orang gitu memakai figur saya. Saya nggak pernah mau tertarik untuk ikut. Camkan itu, ini menit keberapa, detik keberapa. Tulis, seorang Chandra Putra Negara paling anti menjadi hal-hal seperti kayak gini. Saya selalu mengedukasi masyarakat. Kalau saya tidak mengerti, saya pasti mengundang pakar. Contohnya di Level Up Podcast, saya mengundang pakar Ryan Filbert. Beliau itu penulis buku, orang yang selalu jadi pembicara di OJK. Orang yang pakar dan ngerti, baru kita tanya dia sebagai narasumber. Kalau saya nggak paham, saya nggak akan ngomong sendiri. Apalagi saya jadi afiliator mempromosikan platform ini, gini. Saya jelas lebih nggak mungkin. Camkan itu. Catat itu baik-baik. Jadi saya sering menolak tawaran. Bahkan saya tahun 2019 pernah mau dijadikan brand ambassador-nya Binomo. Saya tolak. Saya pernah tulis itu di Instastory. Saya nggak pernah mau. Be careful, hati-hati. Ya, saya tolak dengan keras, hati-hati. Saya nggak pernah mau. Oke, yang keempat, berani mengklaim tanpa risiko. Misalnya contoh, semua investasi mengandung risiko. Biasanya di bawah ada disclaimer, ada risiko. Tapi orang Indonesia nggak suka baca. Jadi sesuatu yang jauh lebih berisiko. Ya, semua itu jelas. Kelima, legalitasnya nggak jelas. Tidak terdaftar di OJK, tidak punya izin Bapepti, tidak memiliki izin usaha, atau memiliki izin kelembagaan. Tapi dia punya izin, siup aja. Nah, tapi juga tidak memiliki izin usaha dan kelembagaan, namun melakukan kegiatan yang tidak sesuai izin. Itu bahaya sekali. Nah, itu hati-hati. Ciri-ciri ya, ciri-ciri. Makanya sekarang regulasinya harus dibuat. Ketika saya membuat konten ini juga ada beberapa konten-konten yang sebelumnya saya tidak bisa klaim itu ponzi atau money game, tidak bisa. Karena masih mengurus perizinan. Tapi sejak konten ini saya buat, kalau mereka mau diregulasi di Indonesia baik secara Bapepti itu diizin, maka mereka bisa dikatakan legal. Contoh, saya bersama Pak Ryan Filbert itu selalu membahas edukasi tentang financial, tentang forex, tentang kripto dan sebagainya. Kami selalu ada izin di dalam Okta Investama Berjangka. Itu izin Bapeptinya sudah jelas. Pak Ryan sebagai brand ambassador-nya dan beliau sebagai orang yang paham literasi keuangan, kita undang sebagai seorang narsum, itu tentu sebuah kekuatan yang sangat luar biasa untuk mencerdaskan masyarakat Indonesia, mana yang bodong dan mana yang tidak. Dan ciri khas yang terakhir, biasanya melakukan kegiatan equity crowdfunding atau security crowdfunding tanpa izin, yaitu pengumpulan dana masyarakat tanpa izin. Itu potensi scam. Contohnya penggalangan dana namun dilakukan tanpa izin. Properti ini dijual sekian, penggalangan dana. Jual tanah kafling tanpa izin dari OJK. Ini jualan, apapun jualan bisa. Tapi hati-hati. Menjual franchise Alfamart contohnya. Ini seperti ini. Semua potensi itu ada. Tapi kalau belum ada izin OJK, belum bisa. Demikian sahabat entrepreneur, edukasi saya tentang money game. Saya tadi berikan contoh-contoh yang relevan saat ini. Dan saya percaya kalau 6 ciri tadi tidak ada, saya yakin itu mungkin bukan money game. Yang terpenting Indonesia sudah jelas. Pasti kalau crowdfunding hubungannya sama OJK, kalau perdagangan berjangka, pasti sama Bapepti. Harus ada izin Bapemnya. Terima kasih, sahabat entrepreneur. Senang sekali Anda mendengarkan video saya kali ini. Semoga mencerdaskan Anda semua. Jangan lupa like-nya. Always salam hebat, luar biasa.